Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda, pendengar dimanapun Anda menyimak siaran kami dengan berbagai media apapun Anda bisa bergabung. Di era kemajuan zaman, tidak kami selalu hadir di samping Anda sambil Anda beraktivitas, bekerja, di manapun pekerjaan Anda, di pasar, di kantor, di lapangan, ataupun driver sekalipun Anda bisa stay tune di Persada FM pagi hari ini. Ya, dan tentunya di kesempatan hari ini edisi Jumat 3 Al-Muharram 1445 Hijriah atau 21 Juli 2023 hingga kelar pukul 11 yang nanti kita akan bincang bersama dalam Nutrisi Keluarga. Dan giliran hari Jumat, pendengar, seperti biasa Nutrisi Keluarga kita akan berbincang terkait dengan tumbuh kembang anak. Apakah itu tumbuh kembang anak? Ternyata anak kita itu dari 0 tahun sampai 3 atau 4 atau 6 bulan itu ada proses tumbuh kembang yang harus kita perhatikan, ya. Tidak hanya cukup dengan makan dan sebagainya, namun proses tumbuh kembangnya juga harus kita perhatikan, begitu. Yang menunjang tentu tumbuh ketika dewasa nanti. Hadir bersama kita Mas Arief Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi Magister Sains, praktisi fisioterapis peminatan anak dari Klinik PNTC Colomadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat walafiat, ya. Tetap semangat. Siap. Dan anak-anak sehat ya semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat. Kita harapkan juga pendengar di rumah dalam keadaan sehat dan walafiat semua teman-teman ataupun anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan bincang mengenai mengenal refleks prematur pada bayi. Refleks primitif. Primitif ya. Mengenal refleks primitif pada bayi. Ya, gerak refleks ya. Jadi gerak refleks sebenarnya. Ya. Seperti apa kita akan dengarkan, dan tentu Anda yang ada di rumah bisa bergabung dengan kami. Nanti kami di sela ataupun kami tunggu atensi dari Anda yang ingin mungkin bertanya, menanyakan kondisi anaknya sendiri ataupun saudaranya atau siapa, boleh ditanyakan di 0271 638 123 atau WA SMS di 081 393 89.000. Ya, dan monggo Mas Arief untuk paparannya, ya, seperti siap. Apa ini refleks primitif ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar Radio Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari yang cukup istimewa ini kita masih dipertemukan di acara kita, acara kesayangan kita bersama, Nutrisi Keluarga, Tumbuh Kembang Anakku. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang mengenal gerak refleks primitif pada bayi. Ya, jadi kita harus kenal nih, Mas. Jadi refleks istilahnya, kalau bahasa umumnya refleks itu gerakan yang mendadak, mengejutkan. Ya, tidak bisa dikontrol. Kita misalkan pada orang dewasa itu, misalkan kita mau jatuh tiba-tiba refleks kakinya menopang biar nggak jadi jatuh. Nah, ataupun kita terpaksa misalkan jatuh, kemudian tangan kita langsung menebak. Nah, itu adalah gerakan refleks yang memang tujuannya adalah untuk respon proteksi, ya, memproteksi pertahanan diri pada orang dewasa. Nah, pada anak-anak, pada bayi yang baru lahir itu ada istilahnya namanya refleks primitif. Kenapa dikatakan primitif? Karena gerak refleks ini sudah ada sejak dalam kandungan. Makanya dinamakan primitif. Sudah dalam kandungan itu bayi itu gerak, Mas. Iya, nendang-nendang itu ya. Ya, betul sekali. Nendang-nendang. Kalau ibunya lagi marah sama bapaknya, bayinya, janinnya nendang-nendang, kan kayak gitu. Atau lagi dengar sesuatu yang happy, nendang-nendang. Dia senang muter. Nah, itu adalah gerakan pada janin dalam kandungan. Itu adalah gerakan refleks. Nah, dikatakan primitif karena memang sudah ada. Primitif itu kan artinya dahulu.
sebelum si bayi ini lahir. Nah, itu sudah ada. Kemudian di dalam kandungan pun si janin ini sudah bisa menghisap dan menghirup air ketuban yang ada di dalam kandungan si ibu. Itu adalah gerakan refleks juga. Jadi sangat penting sekali sebenarnya kalau kita bisa memahami, mengidentifikasi dan memonitoring perkembangan dari gerakan-gerakan yang sederhana seperti ini pada bayi-bayi kita. Lah, tujuannya untuk apa sih kok gerakan itu sudah ada? Nah, itu kan pertanyaan yang cukup mendasar yang memang orang tua juga harus memahami itu. Tujuannya untuk apa sih? Oh, ini bayi saya ini tangannya tangan saya ditaruh di telapaknya langsung gegem banget gini, nggak bisa dilepas. Nah, itu gerakan refleks. Tujuannya untuk apa? Ini adalah gerak yang memang menjadikan dasar di mana nanti si bayi ini misalkan ada jari kita ditaruh di tangan si bayi kita, kemudian si bayi responnya adalah menggenggam. Nah, ini menggenggam ini nggak bisa lepas, ini sulit banget ini. Nah, tujuannya untuk apa? Ketika nanti semakin banyak si tangannya ini distimulasi dengan benda, dengan objek, dia akan menggenggam terus. Nah, lama-lama dia akan bisa mampu mengontrol gerakan menggenggam dan melepas tangannya ini, melepas apapun gitu loh. Jadi kalau itu tidak bisa, ya tentu akan menjadi suatu hal yang kondisinya pun abnormal, Mas. Jadi kemudian contoh yang lain, menghisap. Bayi baru lahir cengar, itu langsung dikasihkan ibunya toh. Namanya susu apa, Mas? Gerakan susu pertama kali itu. Kolostrum ya. Langsung didekatkan. Bayi langsung bibirnya gitu itu kan? Kambing juga gitu kok. Iya. Sapi. Nah, itu adalah gerakan refleks. Dimana kalau ada objek atau ada benda yang di sekeliling bibirnya si bayi ini, dia akan ada respon pengen mengenyut, menghisap. Itu adalah gerakan refleks. Itu kalau nggak ada ya, Mas, misalkan ini kok meneng wae, kok nggak menghisapnya kok lemah banget, itu kalau dari secara pemeriksaan dari aspek kebidanan ada refleks itu lemah, sedang atau kuat. Kalau menghisapnya lemah, nah ini perlu penanganan khusus tentunya. Maka ketika para orang tua, para ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya ketika saat ini mempunyai bayi yang usianya kurang lebih 1 bulan dan menghisapnya kuat, itu bagus sekali. Gitu loh maksudnya ceritanya. Kenapa? Karena dengan dia bisa menghisap, nanti nutrisi yang masuk, cairan, itu akan semakin banyak dan itu akan semakin bagus. Jadi untuk survival, untuk pertahanan diri, untuk melanjutkan kehidupan. Nah, ceritanya refleks primitif itu fungsinya untuk itu. Itu refleks satu refleks aja, refleks yang menghisap, namanya sucking. Menghisap. Kalau bisa menghisap, ada namanya refleks menelan. Kan nggak cuma dihisap itu kan hanya masuk dalam mulut aja, Mas. Belum bisa ditelan. Nah, untuk menelan itu juga ada refleks juga. Nah, namanya refleks menelan. Gini, makanya bayi itu belajar makannya itu bertahap, dari cairan dulu, agak lembut sedikit bubur, kalau sekarang ada empasi itu ya, setelah itu baru nasi. Teksturnya bermacam-macam karena kematangan dari gerak refleks itu harus melewati tahap-tahap tertentu. Kan tidak bisa bayi 1 bulan langsung dikasih nasi. Nggak bisa. Kenapa? Karena mulutnya ini menelannya itu masih gerakan refleks. Dia masih belum mampu menelan. Kalau kita orang dewasa, kemarin habis kurban ya, Mas ya, banyak yang makan tengkleng, walot, sing masakannya ndak karuan ala-ala kita. Alotnya setengah mati, kita bisa menelan dengan jerih payah kita harus menelan daging. Nah, itu bukan refleks lagi, itu adalah kemampuan otot di tenggorokan ini untuk memasukkan benda ke dalam lambung kita. Itu adalah, dan itu didasari dari refleks. Kalau refleksnya nggak ada, dia nggak akan bisa menelan. Nah, itu hal yang sederhana, biasanya secara medis setelah lahir itu akan diperiksa. Nah, terus bagaimana kalau refleks menghisap dan menelannya ini nggak ada? Itu kan pertanyaan, nggak bisa menghisap dari habis lahir. Itu sebenarnya sudah memberikan kesan awal si bayi ini ada kondisi abnormal. Abnormal itu bisa mengarah ke gangguan neurologis atau gangguan
saraf di otak dan sebagainya. Nah, terus nanti bagaimana minumnya? Nanti ada alat bantu untuk dia tetap bisa disuplai nutrisinya, namanya NGT, nasogastrotrakt. Jadi ada selangnya Mas, selangnya masukkan hidung ini nanti sampai lambung. Nah itu nanti ada cairan. Nah itu secara aspek medis. Jadi betapa luar biasanya Allah menciptakan kita dimulai dari usia 0 itu sudah mempunyai struktur yang sangat komplit. Maka kita juga harus memperhatikan perkembangan hal-hal yang seperti ini. Itu baru refleks yang baru setengah lahir. Nah nanti refleks-refleks yang lain. Jadi sebenarnya gerak refleks ini menjadi dasar untuk si bayi ini bisa bergerak. Kalau refleksnya lemah nanti akan mengindikasikan kemampuan motoriknya juga akan terlambat. Gitu. Jadi kalau usia 4-5 bulan itu kok masih diem saja, kok belum ada kemauan dia untuk miring, belum ada kemauan dia untuk tengkurap sendiri. Nah itu ada hubungannya dengan kematangan refleks itu tadi. Bisa di stimulan atau bagaimana? Jadi bisa dirangsang Mas sebenarnya. Dirangsangnya ya dengan cara itu tadi. Oh ini biar menghisapnya cukup kuat ya, sering aja dikasih air, misalkan air putih taruh di bibirnya, nanti dia akan gitu. Terus kemudian kasih madu di bibirnya, nanti lidahnya itu akan gitu menghisap. Nah terus kemudian untuk tangannya misalkan tangannya ini dikasih benda. Nah, sering disuruh megang di usia 1-3 bulan. Tangannya dikasih mainan icik-icik atau apa itu kan biasanya gitu ya. Nah, tangannya terus kalau dia bergerak ke sana itu bunyi ke sana kemari. Karena posisi awal bayi baru lahir itu posisi tangan dan kakinya kan tidak lurus. Pasti akan begini atau begini. Coba diamati. Adiknya Sultan nanti. Mas Ali. Ya. Tangannya itu enggak lurus siap kayak gini enggak. Ini adalah pola-pola refleks. Nah, seperti ini. Terus ini kok kadang saya ada teman mengeluhkan kok kepalanya anakku enggak bisa lurus ya. Lah usianya berapa? Usianya masih 2 bulan misalkan. Kepalanya itu enggak bisa lurus kayak kita di garis tengah kayak gini. Ini agak miring begini. Ya betul, karena refleks yang mengontrol gerakan kepala itu masih belum mengalami kematangan yang maksimal. Kalau ini matang dia akan berada di posisi garis tengah pupu. Nah maka pentingnya memahami ini adalah orang tua mampu mengidentifikasi kemampuan bayi di awal-awal setelah kelahiran itu ya, agar bisa mengukur seberapa bagus sih ini kemampuan gerak refleks pada bayi-bayinya gitu loh. Jadi tidak hanya orang tua bayi baru lahir wis dibedong terus. Iya betul boleh. Tapi jangan lupa bayi itu punya hak untuk diberikan kesempatan dia bergerak. Ya, sekali dibebaskan. Kasih mainan yang banyak. 2 anak saya nggak ada yang digedong gitu. Enggak apa-apa ya? Enggak masalah. Kadang kan asumsinya para orang tua melihat kalau bayi itu ya tidur, bedong apa gendong. Ya itulah intinya kesempatan dia untuk bergerak, untuk mengembangkan kemampuan motoriknya, untuk mengembangkan refleksnya itu, mematangkan itu tadi, itu masih kurang maksimal. Nah, jadi kalau bisa ya sudah dilepaskan aja, kasih mainan yang banyak, ada lampunya, ada suaranya. Nah itu akan lebih bagus di usia awal-awal perkembangan setelah lahir gitu. Jadi tidak suruh tidur terus, nangis gendong, tidur taruh, nangis lagi gendong, taruh. Jangan. Ini dia punya hak untuk bisa bergerak, untuk mengembangkan gerakan di tubuhnya itu tadi. Maka kita harus memfasilitasi dengan mainan, dengan lampu, dengan suara yang tentunya
suara-suara yang memang bagus untuk si si bayi itu tadi. Tidak mungkin kan disetelkan dangdutan itu kan ya tidak. Jadi mainan-mainan suara, misalkan ada mainan yang dipencet ada bunyinya ayam, bunyi sapi, apa bunyi apa itu loh Mas. Maksudnya suara-suara yang seperti itu. Gitu. Ya itu ada sejak dari lahir ya sudah ada gerak refleks primitif ya. Ya. Ini ya yang memang ada Mas yang lahir nggak ada bisa ngenyut. Ada lemah. Jadi biasanya perlu berapa jam atau berapa hari untuk bisa mengenyutnya setelah ya itu kejadian tergantung kondisi Mas ya. Jadi kalau sebenarnya kalau di kondisi bayi setelah lahir, para tim dari bidan dan dokter kandungan itu akan memeriksa refleksnya seberapa kuat sih, sedang, lemah, kuat, atau absen atau nol. Nah itu akan diukur. Nah terus nanti bagaimana misalkan ketahuan oh ini lemah atau mendekati absen nol ya. Terus bagaimana penanganannya ya, nanti akan dilakukan pengawasan observasi secara intensif. Biasanya di NICU, Neonatus Intensive Care Unit NICU. Nah di situ akan diobservasi lagi. Jadi ini ada sesuatu ini yang perlu dicari tahu, gitu Mas. Nah apakah anak-anak dengan kondisi kelemahan, kondisi refleksnya yang lemah itu mengindikasikan nanti gangguan perkembangan otak? Nah itu salah satu indikasinya akan mengarah ke sana. Tapi tidak semuanya, tergantung dari kondisi anak masing-masing. Tapi rata-rata yang saya temui anak dengan kondisi refleks lemah, terus dia lahir prematur, nah itu kan resiko tinggi ya. Nah itu biasanya ada salah satu kemampuan, terutama kemampuan motoriknya yang dia mengalami keterlambatan atau mengalami gangguan. Begitu Mas Arif. Ya. Gitu ya Bapak Ibu dan pendengar semuanya yang pagi hari ini bersama kami sekitar gerak refleks primitif. Ya ternyata itu refleks paling awal ya itu tadi ya, mengenyot susu ataupun ASI ya. Ya. Betul. Dan subhanallah itu karunia Allah ya, tidak ada yang ngajari loh itu. Tidak ada yang ngajari Mas. Dan bersyukurlah bagi kita dan putra-putri ataupun keluarga yang normal seperti itu. Kalau yang biasanya kalau yang terjadi kendala itu akhirnya bisa kembali bisa normal selang berapa bulan atau bagaimana? Belum bisa dipastikan Mas. Beda-beda ya. Karena memang karena itu kan progresnya, perkembangannya kan cukup cepat banget. Bisa cepat, bisa lambat karena usianya ini masih usia yang rentan ya, rentan sekali. Jadi daya tahan tubuhnya, nah itu kan perlu perawatan yang memang lebih intensif kalau memang ditemukan dia. Dan itu sebenarnya dari hasil USG ketika masih dalam kandungan itu bisa kelihatan kok Mas. Kemampuan menendang. Nendang. Oh, ini di USG itu dari sejak mengandung sudah gerakannya lemah gitu kelihatannya. Kok diam saja, kok posisinya menetap, tidak ganti posisi. Kadang kan kepala di atas, kadang di bawah, kadang melintang kan begitu toh. Nah, kemudian ketika diperiksa misalnya di USG sama dokter kandungan, oh ini suka menendang, oh ini denyut nadinya bagus dan diukur panjangnya. Itu kan sebenarnya sudah bisa mewakili nanti kondisinya ketika lahir itu seperti apa. Jadi sebenarnya ya itu tadi dari awal. Jadi kita upaya mendeteksi sejak dalam kandungan itu juga perlu penting sekali. Jadi tidak anak nomor 1 nggak apa-apa, nomor 2 nggak usah diperiksa, ya jangan, karena kita kan nggak tahu. Karena ini adalah proses perkembangan, bisa berkembang bisa sesuai dengan usianya, atau bisa jadi perkembangannya lambat dari usianya. Nah itu kan yang kita tidak tahu, kemampuan kita kan terbatas, maka harus dilakukan upaya pemeriksaan secara intensif ketika si janin itu masih dalam kandungan. Iya. Kadang menyepelekan Mas, tapi wah itu penting sekali kok. Pasti akan dikasih tahu dokter, oh bayinya sehat. Sehat itu bukan hanya berarti tambah panjangnya, tambah ininya. Nah, itu ada catatan khusus. Oh gerakannya bagus, nendangnya bagus, oh intensitasnya. Jadi
berapa kali dia menendang ketika diperiksa, dia bergerak, tangannya bergerak dan sebagainya. Oh bagus gerakannya. Itu adalah gerakan refleks di awal. Kadang ada yang kalau di YouTube itu ada foto, ada hasil USG-nya bayi sedang mengenyut tangannya kayak gini. Itu kan ada dalam kandungan. Oh iya. Nah, kemudian mengenyut jempolnya sendiri dalam kandungan. Nah, itu sudah ada. Jadi yang perlu dipahami para orang tua dan para calon orang tua, ya itu tadi, maka lakukan pemeriksaan secara intensif. Baik. Luar biasa, ada hal yang ternyata kita harus jeli di dalamnya ya. Kita akan hadirkan kembali bincang-bincang kita di mengenal gerak refleks primitif pada bayi. Di sesi kedua nanti, Anda kami undang untuk bergabung. Silakan jika ingin share ataupun ingin bertanya terkait tema ataupun melebar terkait tumbuh kembang anak, boleh di 02716381123 untuk teleponnya, atau di WA SMS 081393 89000. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pendengar, kita lanjutkan gelaran nutrisi keluarga siang hari ini. Masih bersama saya Ali Rahman dan masih kita dibimbing bersama narasumber kita Mas Arief Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi Magister Sains, praktisi fisioterapis peminatan anak di Klinik PNTC Colomadu. PNTC, saya lupa lagi ya Mas, sambil dikenalkan apa? PNTC, Pediatrik Neuro Development, perkembangan otak. Pediatric Neuro Development Terapi Center. Gitu ya. Jadi menangani pasien-pasien yang ada di PNTC apa aja nih? Kita ya, anak-anak sebagian besar itu yang kita tangani itu anak-anak dengan kondisi penyimpangan dan gangguan perkembangan. Ya, kalau penyimpangan itu ada keterlambatan motorik misalkan, motorik yang paling ringan, keterlambatan bicara, speech delay. Nah, yang penyimpangan itu yang mengarah ke gangguan juga ada. Cerebral palsy itu banyak. Wah, anak-anak padahal ya? Ya, Masya Allah, banyak. Ya, gitu ternyata banyak yang terjadi pada anak kita ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pendengar dimanapun berada tentunya ya. Kembali saya beri kesempatan Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 02716381123 atau WA dan SMS di 081393809000. Dan tentunya jangan malu menurut saya kalau ada anggota keluarga ataupun anaknya yang ada sedikit gangguan, boleh share, boleh ditanyakan di sini di 02716381123 atau 081393809000. Sekarang untuk perkembangan anak-anak yang terkena gangguan refleks primitif ini, Mas Arief ya, seperti apa ataupun seberapa lama proses penyembuhan dan presentasi untuk sembuh itu bagaimana ini? Ya, sebenarnya ketika bukan sembuh ya, normal atau bagaimana bahasanya? Ya, sesuai dengan perkembangan usia. Perkembangan usia. Jadi sebenarnya begini Mas, kalau misalkan tadi kita membahas tentang awal-awal dia lahir, ini refleksnya kok lemah. Nah itu pertama kita mencari tahu penyebabnya lemah apa. Nanti serahkan ke ahlinya, itu ada dokter saraf, spesialis anak, subspesialis neonatologi atau spesialis saraf. Nah itu akan dicari tahu otaknya ini gimana, otaknya bagus nggak, normal nggak. Kalau otaknya tidak ada indikasi apa-apa dalam artian masih dalam batas normal, maka tinggal kita menstimulasi refleksnya yang lemah itu tadi. Ya, caranya gimana? Misalkan sekarang itu kan fasilitas baby care, perawatan bayi itu kan banyak ya Mas. Kayak baby spa, cemplungan ke dalam kolam misalkan. Kemudian setelah itu dipijat atau dimasas. Itu salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan atau mendukung untuk mematangkan refleks primitif pada bayi-bayi yang memang terindikasi
refleksnya itu lemah. Itu salah satu cara yang paling mudah ketika orang tua masih kebingungan ini harus saya apain ini. Ya, ketika sudah ditemukan pemeriksaan secara intensifnya sudah ditemukan semuanya baik, tapi mungkin karena entah kematangan dari janinnya belum maksimal atau lahir prematur kurang sedikit misalkan, tapi refleksnya lemah. Nah itu salah satu yang paling mudah, yang orang tua juga tidak repot. Intensif dilakukan baby spa. Di situ nanti ada si bayi akan difasilitasi untuk menggerakkan tubuhnya di dalam air. Itu kan dikasih pelambung di leher itu kan. Nah, kemudian kaki dan tangan dia bergerak-gerak. Nah, itu salah satu cara untuk menstimulasi refleks itu biar lebih kuat lagi. Jadi ada air, ada suara, ada tahanan. Nah, itu yang paling mudah. Nanti karena kan mungkin juga khawatir juga orang tua ketika melakukan stimulasi refleks itu sendirian di rumah, ini harus diapain. Nah, kemudian di rumah ketika dalam mendampingi atau quality time dengan si bayi, nah orang tua bisa memfasilitasi dengan mainan yang cukup bervariatif dan jumlahnya tidak sedikit ya, dalam artian ya cukup lah mas. Mainannya ya jangan satu tok, bola sing bunyinya cicit ini satu tok ya jangan. Ada beberapa jenis mainan di situ. Nah tentunya ada suaranya yang bisa berbunyi, ada cahayanya, ada lampunya dan sebagainya, itu cukup bagus. Nah caranya gimana? Cukup mudah. Nah, untuk menstimulasi refleks di tangan yang tadi refleks menggenggam itu tadi, sentuhkan di permukaan telapak tangan, punggung dan telapak. Halus, kan sering-sering bayi itu kita halus begini kan tangannya genggam terus tuh itu kan di awal-awal. Nah, ini dibuka pelan-pelan, terus kasih mainan di sini, kicik dan sebagainya itu. Itu salah satu upaya yang saya rasa orang tua harus melakukan itu. Jadi jangan dibiarkan tangannya si bayi ini menggenggam ini nggak ngapa-ngapain ketika dia sedang tidak tidur, tidak bubuk. Nah, kasih aktivitas. Ada mainan icik-icik, terus ada bola yang mungkin belum bisa menekan ya kalau di awal-awal. Biasanya bola itu kan bunyi cicit dan sebagainya itu. Atau bola yang ada lampunya. Nah, dia akan menggerakkan kanan kiri terus kemudian lampunya nyala dan sebagainya. Itu hal-hal yang sederhana sebenarnya bisa membantu. Nah, membantu untuk mematangkan refleks yang ada di tangan contohnya. Kemudian refleks di leher dan kepala. Nah, ini untuk leher dan kepala ini lebih mudah lagi sebenarnya. Orang tua cukup memposisikan ke posisi tengkurap si bayi. Posisikan tengkurap aja. Dah. Perhatikan baik-baik. Kepalanya nanti dia akan miring ke satu sisi. Itu terjadi apa tidak? Kalau dia misalkan ditengkurapin, ini otomatis hidungnya kan nyentuh permukaan kasur ya Mas ya. Nah, kalau refleksnya lehernya itu bagus, menahan. Bukan menahan, dia akan muter saat. Untuk apa? Untuk menghirup nafas. Matanya untuk mencari cahaya. Lah ini kan gelap, dia harus dia akan ada respon memutar. Sama lah seperti kita. Kalau kita tidur tengkurap pasti kepala akan menengok ke salah satu sisi. Nggak mungkin tengkurap kayak gini merem terus. Nah, itu mungkin lagi mikir apa gitu kan. Normalnya kan kita akan menengok ke salah satu sisi. Pada bayi kita perhatikan itu. Posisikan tengkurap. Oh nanti sesek dadanya dan sebagainya. Tidak lama-lama, paling hitungan 3-5 menit. Kalau mungkin dia sudah mulai tidak nyaman atau menangis, segera dibalikkan lagi. Nanti diulangi lagi. Jangan sekali tahu kasihan dan sebagainya. Kita tujuannya adalah akan menstimulasi refleks primitif yang ada di kepala dan leher. Ya, biar kepalanya ini biar segera bagus. Nah, istilahnya biar segera matang, biar segera bisa sesuai dengan usia. Maka harus diposisikan tengkurap. Begitu. Lah kalau posisi terlentang terus bagaimana? Nah, diperhatikan juga ketika posisi terlentang, bayi usia 0 sampai 3 bulan itu kepalanya belum bisa ke tengah. Dia akan nengok ke satu sisi. Ya, maka ketika kebanyakan terlentang karena kepalanya belum bisa memposisikan mengontrol ke posisi tengah,
Ini dia akan berputar ke kanan, ke kiri. Apa yang terjadi? Kadang kepalanya peyang. Kenapa kok peyang? Lah sini refleksnya ini masih muter kanan, muter kiri. Kalau ini dipertahankan sampai 5 bulan, peyang beneran Mas. Kalau atau enggak nanti bagian kepala sisi belakang ini datar. Ada bantal bayi yang bolong. Ya, bantal bayi itu kan bolongnya di tengah. Padahal bayi 0 sampai 3 kemampuan untuk mengontrol kepala di posisi tengah kayak kita siap kayak gini, ini di midline kayak gini itu belum bisa. Ini masih dominan ke satu sisi kanan kiri. Dia akan selalu berputar kanan kiri. Makanya ada teman saya bilang, loh kepalanya bayiku kok nggak bisa diposisikan lurus. Lah iya bener, itu masih refleksnya itu masih cukup mendominasi dan itu bagus di usianya. Maka fasilitasilah itu gerakan memutar ini dengan ditengkurupin. Kalau ditengkurupin dia akan lebih leluasa ya Mas ya. Gini ya muternya itu. Nah, itu tips yang sangat sederhana dan saya rasa orang tua mampu melakukan itu. Ya, jangan terus disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau apa ya? Keturunan dan warisan simbahnya. Misalkan nggak boleh ojo ditengkurupin nanti dadanya sesek. Enggak. Kadang kan disangkut pautkan kata simbah ini nggak boleh ditengkurupin. Enggak, ini secara ilmiah itu bisa di pertanggungjawabkan referensinya itu, karena perkembangan refleks, perkembangan postur tubuh itu sisi depan dan di belakang. Kalau diposisikan tengkurap nanti belakangnya akan semakin kuat. Lama-lama kan bayi akan bisa begini toh. Kalau nggak dilatih nggak akan bisa Mas. Jadi bayi ya ini berapa? 0 sampai 3 bulan maksudnya. Maka mulai ditengkurupkan ini kok nggak apa-apa, 1 bulan pun latihan ditengkurupin nggak masalah. Tujuannya untuk apa? Untuk menstimulasi refleks kepala dan leher itu tadi. Nah itu tinggal kembali lagi nanti dari lingkungan. Biasanya kan gitu. Sama bayi nggak boleh, nanti nggak sesek, nggak bisa napas. Kita tungguin, nggak kita biarkan kok. Berapa lama sih? Paling 5 menit nggak ada. Nanti diulang lagi. Ini stimulasi yang harus di awal dilakukan dan itu hasilnya insya Allah akan lebih bagus. Karena secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan dari tahun 50-an sampai tahun sekarang. Referensinya itu sama menyebutkan. Kalau di negara luar ya, makanya ya kita buka di sini dalam artian ya ini secara ilmiah memang bagus untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi bukan mewarisi budaya dari yang simbah yang mungkin secara ilmiah belum bisa dipertanggungjawabkan ya Mas ya. Ya belum bisa diaplikasikan atau obat ada evidence based medicine. Kalau di fisioterapi evidence based practice. Evidence based practice-nya penelitiannya itu dari tahun 50-an itu sampai sekarang buku referensinya semuanya menyebutkan perkembangan kepala dan leher itu lebih bagus di posisikan tengkurap, nanti postur yang sisi belakang dia akan lebih berkembang dan sebagainya. Itu ada semuanya sampai referensi yang terbaru di tahun kemarin juga sama. Tidak berubah. Ya. Nah itu kan kendalanya itu kan biasanya simbahnya yang nggak bolehin biasanya ya. Kalau pengalaman dari saya pribadi ya Mas ya, jangan ditengkurapin nanti nggak bisa napas. Itu kesan pertama. Padahal dengan posisi dia tengkurap, ya dada ini akan berkembang lebih bagus. Tentu akan melatih tumpuan tubuh ketika tengkurap itu nggak di dada tapi di siku. Nah ini segera mempercepat untuk perkembangan kemampuan motorik juga. Tapi ya itu tadi kendalanya itu kan non teknis ya Mas ya. Nanti ya itu tadilah mungkin dari para pendengar semuanya juga ada yang itu tadi dalam artian secara lingkungan yang mungkin perlu diedukasi bersama tentang pentingnya menstimulasi perkembangan motorik, perkembangan refleks pada bayi gitu Mas Ali. Anda juga bisa tapi udah di ujung juga ya. Pendengar Anda bisa mungkin yang baru stay tune pagi hari ini terkait bincang kita yaitu mengenal gerak refleks primitif pada bayi ini. Yang ketinggalan bisa Anda buka lagi nanti di
akun YouTube kami 102,2 Persada FM, dibuka ya 102,2 Persada FM, atau di Facebook juga di 102,2 Persada FM. Nanti bisa diputar ulang di situ. Mas Arif, kita di penghujung perjumpaan, mungkin ingin disimbolkan apa ini untuk pendengar kita? Ya, mengenal gerak refleks primitif pada bayi itu kita harus kenal. Orang tua tentu lebih akan kenal lagi, karena setiap hari ketika saat ini mempunyai bayi usia 0 sampai 3, 0 sampai 5 bulan, gerak refleks primitifnya itu masih cukup dominan. Dan itu mungkin perlu diperhatikan baik-baik. Ya, jadi itu adalah gerak refleks yang normal dan memang itu harus ada. Nah, dari gerak refleks yang ada saat ini itu nanti akan berkembang menjadi gerakan yang memang bisa dia kontrol sendiri. Contohnya memegang tadi. Ya, semakin lama dia akan mampu memegang objek benda sesuai dengan instruksinya dia, si anak sendiri. Bukan karena refleks lagi. Kalau sekarang refleksnya ketika telapak tangan dikasih objek, dia akan langsung menggenggam. Tanpa pikir panjang, apapun yang ada di telapak tangan dia akan menggenggam. Itulah gerakan refleks. Nah, itu lama-lama kalau diberikan pengalaman, distimulasi, nanti akan lebih cepat perkembangannya. Nah, kemudian mengapa refleks primitif ini ada? Tujuannya salah satu adalah untuk survival, untuk bertahan hidup. Refleks menghisap, refleks menelan, itu harus ada. Kalau tidak ada, nah nanti makannya dari mana? Itu kan. Itu juga akan berkembang dari nutrisi dari bentuk benda yang cair, kemudian ada teksturnya sedikit, bubur, kemudian empasi dan sejenisnya, dan yang terakhir teksturnya yang bervariatif, lembek, kasar, kenyal, keras. Nah, itu bisa berarti refleks yang ada di mulut, di oral ini sudah mengalami perkembangan yang cukup bagus sampai ke usia dewasa. Maka kalau ditemukan pada usia 1-2 tahun anak kita di mana belum bisa makan nasi, nah tentu nanti akan berpengaruh dengan perkembangan bicara. Karena ototnya tidak terlatih, lidahnya nggak terlatih, ya otot di rahangnya, buka mulutnya ini juga tidak terlatih. Nah, tentu orang tua mempunyai peran yang cukup besar dalam mendampingi perkembangan di mulutnya, di oralnya pada bayi, pada anak masing-masing, mana kita bersama. Demikian Mas Ali. Iya. Ada banyak hal yang tentunya harus kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda menyimak dan melalui media apapun. Terima kasih Mas Arif atas waktunya. Insya Allah kita bersama di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nutrisi keluarga di situ berkembang setiap hari Jumat bisa Anda simak pendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah dipaparkan lebih lanjut terkait gerak mengenal refleks primitif pada bayi ya. Bersama praktisi fisioterapis peminatan anak dari PNTC Colomadu, Mas Arif Kurniawan, Sarjana Senterapan Fisioterapi Magister Sen. Kita berjumpa di kesempatan yang akan datang. Saya Ali Rahman, pendengar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.